Hari ini gue mau curhat aja seperti biasa. Karena kalau misalkan lu belum tahu, di siniar belasan menit ini itu ada yang namanya playlist. Kalau lu lihat, lu scroll ke kanan itu ada playlist. Beberapa playlist yang ada di channel ini. Pertama itu soal bola, yang kedua soal cinta, yang ketiga soal politik, yang keempat yang paling penting adalah social commentary, yang mana itu jadi kekuatan gue. Dan yang kelima itu ada rahasia umum. Dan yang keenam adalah sesi curhat. Nah ini sekarang gue lagi ada di sesi playlist dari siniar belasan menit ini tentang curhat. Nah gue hari ini mau curhat tentang kehidupan gue akhir-akhir ini. Kita mulai dengan beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu gue kerja di satu retail warna merah. Di retail ini toko kecil lah ya, tapi toko besar juga. Di retail ini gue ada yang namanya NBH. Kalau lu nggak tahu NBH, di retail biru namanya NKL. Kalau lu nggak tahu NKL sama sekali, namanya itu barang-barang yang hilang. Yang mana kalau barang-barang hilang ini hilang, kita sebagai karyawan tuh harus ganti atas kehilangan barang-barang tersebut yang ada di toko. Jadi selalu ada stock of name, selalu ada pencarian data, selalu ada pencarian fisik. Intinya selalu di SO namanya, selalu dihitung gitu barangnya ada berapa. Contoh, sepatu gue ada satu pasang di komputer. Di fisiknya di toko tersebut ternyata nggak ada. Nah itu yang namanya barang hilang. Oke, sekarang sampai situ aja udah cukup. Setelah itu ada yang namanya sidak. Gue disidak, toko gue disidak, dan ketemulah ternyata 15 juta barang yang hilang di toko gue. Entah gue gak tahu gimana caranya, apakah dari administrasi ketika barang datang atau apapun itu, gue udah gak peduli sama sekali. Tapi intinya ada 15 juta barang hilang, 15 atau 13 juta gitu ya, barang hilang. Dan setelah itu ketahuan, disidak sama area Korwil nya gue, dia ngasih SP. Yang pertama buat gue sendiri SP, buat temen gue SP juga sama. Yang ketiganya ini temen gue satu lagi dia dikeluarin. Yang satunya juga nih atasan gue, kepala toko, dia di out juga sama. Karena mungkin menurut Korwil, karena dua karyawan ini yang bisa terjadi hal seperti ini, kayak gitu ya. Setelah itu karena gue di SP, gue gak bisa lanjut kerja di retail tersebut. Jadi gue harus ngeberesin kerjaan gue sampai setahun. Setelah setahun gue gak bisa lanjut kontrak gitu. Intinya kontrak gue habis. Setelah kontrak gue habis, bahkan sebelum kontrak gue habis tuh gue sakit parah. Gue benar-benar sakit parah, bahkan gue sampai batuknya itu sampai berdarah. Batuk yang berdarah, lu pernah ngerasain gak sih? Batuk gue sampai darahnya banyak banget. Gak sebanyak itu juga sih, tapi ya banyak lah menurut gue. Kalau lu gak tahu, batuk darah ini ada beberapa alasan lah ya. Karena mungkin banyak makan pedas, banyak makan minyak, gorengan segala macam, banyak makan makanan yang gak sehat. Dan yang keempat gara-gara ngerokok dan segala macam. Oke, setelah itu udah beres, gue lanjut nganggur. Gue nganggur 1 bulan, gue diem di kosan, gak ngapa-ngapain. Gue cuma bantuin perempuan gue untuk antar jemput kerja. Dan gue gak bisa nih kayak gini, bikin konten kayak gini gue gak bisa. Makanya gue libur 3 bulan. Alasan pertama 1 bulan itu gue gak ngapa-ngapain adalah karena sibuk mikirin soal ini kenapa bisa toko kehilangan 15 juta barang. Bulan kedua karena gue mau kerja aja udah gitu ya, kerja sampai beresin kontrak selesai. Dan bulan ketiga
karena gue diem di kosan dan cuma keluar paling cuma makan sama perempuan gue dan cuma antar jemput dia pulang kerja gitu aja gitu. Setelah itu, dan alasannya kenapa gue nggak bikin konten, karena kosan gue yang kemarin itu 300.000. Lu bisa bayangin kosan 300.000 seperti apa? Apakah ada kamar mandinya di dalam? Gak ada sama sekali, udah pasti. Apakah bisa bikin konten seperti ini? Gak akan bisa sama sekali, karena kamarnya itu triplek anjing. Dan kalau gue hitung cuma 2 kali 2 meter atau 3 kali 3 meter atau 2,5 kali 2,5 kali 2,5 meter. Kayak sepetak gini doang nih, udah. Gue cuma bisa tidur doang. Boro-boro mau ngobrol anjing, boro-boro gue telepon aja kedengeran sama perempuan gue. Boro-boro teleponan, kentut aja gue kedengeran anjing ke luar. Gimana gue caranya mau bisa bikin podcast seperti ini? Atau gue bikin konten seperti ini? Makanya bulan ini gue keluar dan gue cari kosan yang seperti ini. Akhirnya ketemu kosan yang kayak gini. Ini nggak terlalu rapi lah ya, karena ini cuma apa sih, ini kain doang. Ini banner yang biasa gue pakai juga nih, yang besar ini nih, untuk jadiin background. Dan ya pada akhirnya gue sekarang mau bikin konten secara konsisten setiap hari untuk nemenin lu semua setiap hari juga. Nah pertanyaannya, sampai kapan gue akan seperti ini? Gue akan kasih tenggat waktunya itu cuma 2 bulan. Gue bener-bener fokus ngejalanin ini 2 bulan. Apakah 2 bulan tersebut akan bisa menghasilkan? Tentu gue akan lanjut. Kalaupun gak menghasilkan, tentu juga gue akan lanjut. Tapi caranya berbeda. Gue gak akan bener-bener gak terlalu fokus ke sini gitu. Jadi gue akan cari kerjaan aja udah gitu. 2 bulan gue bener-bener akan fokus di dunia perkontenan. Intinya gitu. Gue mau nemenin lu setiap hari. Gue mau jadi temen lu setiap hari. Pertanyaannya yang lain adalah lu ada di mana aja bang? Pertama gue ada di TikTok. Jelas gue ada di TikTok. Nama gue Rifa Fauzi kalau lu mau cari. Yang kedua udah jelas dan udah pasti di YouTube yang lu lihat ini saat ini. Yang ketiga gue ada di Spotify. Akan selalu gue puterin di situ untuk bisa nemenin lu semuanya. Kalau lu gak mau lihat video kayak gini, lu bisa dengerin juga di headset atau di TWS atau di earphone, di headset, segala macamnya lu bisa dengerin tanpa lihat video dan bisa matiin juga gitu kan HP lu. Kalau lu lagi di kendaraan atau di kantor, lu bisa dengerin gue di Spotify dan di Noise. Mungkin akan ngerembet ke yang lain kayak Poco FM atau segala macam, tapi gue juga belum kepikiran ke situ. Intinya gue ada di Noise, Spotify, YouTube dan TikTok, dan Instagram juga gue ada di Reels. Kalau Reels mungkin ya cerita-cerita singkat aja, berita-berita singkat. Di TikTok juga sama tapi agak panjang, 3 menit sampai 10 menit gue bisa upload di situ. Kalau YouTube juga bisa bahkan lebih dari itu ya. Intinya kalau mau nemenin lu makan, lu bisa nonton gue di video YouTube. Kalau mau nemenin lu kerja, lu bisa dengerin gue di Spotify atau di Noise kayak gitu ya. Atau kalau lu mau hiburan ya lu bisa ke TikTok gue aja atau ke Instagram. Muset, kayak jualan anjing, kayak ngasih ini ya, etalase nomor 1, etalase nomor 2, etalase nomor 3, silakan kakak ibu. Tapi intinya itu, 2 bulan gue kasih tenggat waktu buat diri gue sendiri untuk bisa konsisten. Dan apakah bisa menghasilkan atau tidak menghasilkan itu gak penting menurut gue. Yang paling penting adalah ya gue harus konsisten menjalani hal ini. Karena ini yang gue impikan, ini yang gue cita-citakan. Dan lebih-lebih lagi, mimpi gue adalah bisa hidup dari apa yang gue cita-citakan ini. Dan kalau lu mau dukung gue seperti biasa, kalau lu di Spotify atau di Noise, lu bisa follow gue aja. Atau kalau misalkan lu mau support berlebihan, lu bisa subscribe channel ini juga.
dan cukup sampai di situ aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan lu mau traktir juga ada traktirnya, itu nanti gue bikinin lah linknya seperti apa gitu ya. Nah, intinya gue ngejalanin hidup sekarang ya akan kebayang seperti apa gitu ke depannya nanti. 2 bulan gue akan ngerjain ini secara konsisten, nemenin lu semuanya. Dan ya gue selalu berharap sih bisa menghasilkan dan bisa bikin gue hidup ya, tanpa gue harus kerja kantoran atau kerja kasar seperti di retail tadi, yang mana banyak gak enaknya gitu. Gak enaknya kita bekerja untuk orang lain, gak enaknya ada atasan, dan gak enaknya lagi adalah ketika ada NBH tadi, barang hilang yang harus kita ganti rugi kepada perusahaan. Itu yang bikin gak enak. Oke, itu aja untuk hari ini ya. Gue akan selalu nemenin lo. Gue janji itu gue akan selalu nemenin lo. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Ciao ciao.